Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Ye. malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikumpulkan malam ini nggih teman-teman. Hari ini kita akan melakukan benchmarking terhadap instansi daerah yang sudah kita sepakati kemarin, yaitu instansi pemadam kebakaran nggih, teman-teman nggih. Iya, betul. Ya, betul. Khususnya pemadam kebakaran di daerah Surabaya. Karena pemadam kebakaran ini punya program-program yang lumayan unik seperti penyelamatan kucing dan lain-lain, nggih. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dan lebih detail habis ini. Sekarang waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Rino. Monggo Pak Rino. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita fokus diskusi hasil benchmarking kita terhadap Damkar Kota Surabaya. Meski lewat website dan media sosial, datanya sangat kaya. Bu Shirley, bisa mulai? Oke, siap Mas Reno. Jadi dari akun Instagram Damkar Surabaya, ya, @damkar112 Surabaya. Jadi saya lihat mereka itu sangat berorientasi pelayanan. Seperti kayak misalnya mereka aktif menanggapi permintaan bantuan warga. Bukan hanya soal kebakaran ini Bapak Ibu. Tapi saya juga lihat ada juga penyelamatan hewan seperti yang Mbak Suri katakan tadi ya, penyelamatan Nggih. kucing. Jadi memang ada di Instagramnya Nggih. situ. Terus Biawak ada nggih enten nggih Mbak nggih. Nggih, Kalau lengkap scroll ada pun atau biawak itu. barang. Nggih, terus evakuasi sarang tawon ya, bahkan bantuan juga banjir gitu. Jadi pelayanannya sangat luas dan cepat. Kalau saya baca juga pelayanan untuk pemadam kebakarannya juga kurang dari 7 menit lah. Jadi bisa dikatakan ya sangat bagus sekali Nggih. gitu. Mungkin ada tambahan lain nggih, Mbak Soma mungkin. Ya, aku sudah cek struktur mereka di laman surabaya.go.id. Ternyata mereka tuh punya tim yang kompeten di tiap jenis penanganan. Bahkan itu ada unit rescue khusus, unit edukasi, dan ada juga tim penyelamatan kucing. Nah, itu kan unik ya. Ini Nggih, sebagai mencerminkan kucing lovers ini sangat terbantu nggih. Nggih, bener. ya, kalau yang punya kucing ya butuh diselamatin, bisa menghubungi Pak Damkar ya. Nah, itu kan mencerminkan nilai kompeten ya dan adaptif dalam menghadapi Nggih. tantangan lapangan ya yang semakin hari semakin beragam gitu. Mungkin Mungkin ada tambahan selanjutnya lain dari bisa Bang? Ya. dilanjutkan ada Pak Sugiarto Ya, dari sisi kalau teknologi mereka dari coba Pak sisi dari diuraikan. kalau dari sisi teknologi saya melihatnya Damkar itu sudah mulai melek teknologi. Damkar itu sudah beralih dari era kolonial ke milenial dengan perubahan mulai memperluas laporan kebakaran via call center dan platform digital. Hal ini meski belum secanggih Jakarta sebagai percontohan karena Jakarta kan memang pusat ibu kota. Jadi mereka tetap kolaboratif dengan kerjasama dengan dinas perhubungan maupun dinas kesehatan saat evakuasi korban di jalanan, gorong-gorong maupun di rumah sakit. Saya nilai ini pendekatan yang visioner, yang bagus untuk Indonesia Emas 2045. Wis, iya iya. Nggih. Melakukan berbagai kolaborasi sama masyarakat nggih. Kolaboratif sekali nggih. Ya, Aman sangat iki. betul. Tenan. Nggih, mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Surahman. Ya, yang menarik dari di antara program mereka adalah program dalam mengedukasi masyarakat. Jadi mereka mempunyai pendekatan yang sangat edukatif sekali. Ya, mereka punya program yang dinamakan dengan Damkar Sahabat Anak. Bahkan mereka bikin lomba mewarnai untuk anak TK dengan tema keselamatan kebakaran. Nah, ini merupakan wujud nyata dari nilai harmonis karena mereka membangun kedekatan antara Damkar
dengan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa gitu. Jadi sangat menarik sekali. Nggih. Nggih, kula juga saya juga mau menambahkan dari saya amati di medsos, di berita-berita itu bisa ditarik kesimpulan nggih dari segi akuntabel pelaporannya. Mereka itu termasuk dokumentasi video dan yang lain-lain itu mereka sangat up to date nggih. Kalau lihat Instagramnya itu lumayan aktif, jadi masyarakat itu merasa dekat, merasa bisa melihat semua kegiatan mereka sehari-hari yang tidak cuma sebagai pemadam kebakaran nggih Ibu Bapak nggih. Nggih, betul, Macam-macam nggih. Nggih. Kalau lihat juga ada menolong Ngambil pancing Mbak Suri. masih yang lucu-lucu itu ada nulungi ini tuh Mbak Sherly apa tadi ya kita share Iya, tadi. alat pancing tadi Eh, ya. Alat Iya, pancing anak pancing kecil ya. jatuh tuh, istilahnya mau mau gagas lah gitu. Walaupun Betul. laporannya cuma sepelean, berarti mereka sangat berempati, nggih, sangat Responsif ya. responsif terhadap aduan-aduan di masyarakat. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi, Pak Reno, mengomentari. Semua pendapat dari teman-teman itu sangat bagus ya. Berarti kota Surabaya ini, khususnya Damkar Surabaya, kita bisa banyak belajar dari banyak pengalaman berupa pelayanan humanis, organisasi yang adaptif, dan kedekatan dengan keluarga. Sudah dijelaskan bahwa semua nilai-nilai yang telah dilakukan oleh pihak Damkar Surabaya itu berakhlak ASN, bisa tergambar jelas dari orientasi pelayanannya yang cepat, tanggap, dan luas cakupan bantuannya. Selain itu juga sudah ditunjukkan bahwa betapa akuntabelnya Damkar ini dilihat dari transparansi lewat laporan media sosial. Selain itu, mereka juga kompeten dilihat dari unit-unit teknis yang sangat-sangat terlatih. Mereka juga harmonis terhadap banyak orang ya, pendekatannya sangat edukatif dan sangat menyentuh hati. Itu juga mereka bersifat loyal, jelas loyal terhadap masyarakat dan juga pemerintahan kota. Masyarakat, ya. Selain itu, mereka juga adaptif, ditunjukkan dengan kesiapan mereka terhadap suatu tantangan urban. Mereka juga kolaboratif dengan bersinergi lintas dinas saat penanganan darurat. Bagaimana pendapat teman-teman? Ya, betul. Setuju sekali saya, Pak. Betul. Jadi Damkar Surabaya itu kelihatan banget nggak hanya memadamkan api saja gitu kan, tapi juga membangun rasa aman dan damai di masyarakat, teman-teman. Damkar yang punya teknologi maju ya Mbak ya, apa ya tadi ya? Iya, betul. Jadi dulu itu sempat viral ini tentang si Bronto yang ada di Surabaya. Jadi si Bronto itu dia unit armada jadi damkar. Ya kalau dikenal Bronto Skylift F104 itu waktu zamannya pemerintahan Bu Risma. Jadi memang canggih gitu dan punya canggih mendukung kinerjanya pemadam betul. Jadi bahkan unit yang canggih gitu. Sempat viral dulu di Surabaya itu Bapak Ibu. Sebagai orang asli Surabaya ya. betul. Tambahan lagi dari teman-teman mungkin Pak Surahman. Dari saya Mbak, mungkin ini bisa kita usulkan hal serupa dengan membentuk unit rescue kecil yang bisa yang responsif dan cepat tanggap dan membangun medsos khusus edukasi kebencanaan ini. Ngaten mawon Bapak Ibu. Diskusi kita malam ini. Ada yang mau menambahkan lagi? Dan Pak Ketua sebagai penutup. Baik, terima kasih. Laporan kita nanti bisa direkomendasikan adopsi dan layanan multirespon dan komunikasi publik seperti Damkar Surabaya. Terima kasih semua sudah mau diskusi mengenai benchmarking terhadap Damkar. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Pak Reno dan teman-teman lain. Ya, bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.